Oke. Hai teman-teman, jumpa lagi di channel saya Saiful Bari. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Baik ya? Sehat ya? Saya kira dan saya doakan demikian. Oke, tak abisin kopiku dulu. Oke. Teman-teman sudah ngopi? Kalau belum, ya ini sudah siang, kebangetan berarti. Ya, kalau belum ya silahkan segera ngopi. Kalau misalnya nggak punya kopi di rumah, segeralah ke Full Cup Grand Depok City. Oke, teman-teman, berdiri tempat duduk sih. Hari ini saya berencana ngobrol santai, sharing-sharing terkait dengan peluang usaha kedai kopi. Oke, ini sesuatu yang sangat menarik sebenarnya di tengah pandemi yang belum selesai. Seperti yang kita tahu, beberapa bulan terakhir banyak kedai kopi dan juga bisnis F&B yang lainnya yang tumbang, yang berguguran. Tapi ada juga loh yang bertahan, seperti kami, alhamdulillah, seperti itu ya. Nah, di tengah banyaknya teman-teman yang tumbang berguguran ini untuk kedai kopi, tentu saja bisa kita simpulkan artinya ada kelonggaran-kelonggaran, artinya ada kekosongan-kekosongan yang bisa teman-teman isi. Jadi kalau teman-teman mau bisnis, usaha kedai kopi, inilah waktunya. Inilah saatnya memulai. Karena itu tadi peluangnya terbuka untuk teman-teman. Saya kira seperti itu. Nah, namun sebelum teman-teman memulai usaha kedai kopi ini, teman-teman harus menyiapkan segala sesuatunya dengan optimal, dengan matang. Nah, kalau ya berkaca terhadap pengalaman yang saya ini ya jalani selama ini dari tahun 2012 sih, tahun 2012 itu ada beberapa tips yang bisa saya sharing buat teman-teman. Yang pertama, untuk memulai usaha kedai kopi itu tentu saja teman-teman harus punya rencana atau business plan. Jadi di dalamnya tentu saja riset pasar dilakukan, konsepnya juga itu menurut saya penting supaya teman-teman yang mau bisnis kedai kopi tidak bermodalkan katanya si A, katanya si B dan seterusnya. Jadi teman-teman harus punya bisnis plan yang jelas. Seperti itu. Termasuk juga nanti kedai kopinya akan dinamai apa? Karena ini adalah identitas begitu. Misalnya kami adalah Full Cup. Jadi nama juga menjadi sangat penting, bahkan di awal itu sudah harus ada supaya nantinya bisa dijadikan bahan promosi. Begitu. Bahkan saya sangat menyarankan nih, sebelum usahanya buka, bikinlah Instagram dulu, bikinlah Twitter dulu, Facebook dulu dengan nama yang memang sudah teman-teman buat. Tujuannya untuk apa? Promosi sebelum waktunya atau kita new restart gitu ya. Nah, ini sangat penting supaya ketika bisnisnya teman-teman buka itu langsung banyak yang tahu, langsung meledak. Itu. Nah, berikutnya apa? Ya, lokasi. Lokasinya harus strategis. Karena ini adalah bisnis offline. Jadi, lokasi itu sangat menentukan kemudahan, kenyamanan, termasuk ada parkirannya atau enggak gitu ya. Lalu kemudian tetangga kanan kirinya bagaimana dan seterusnya. Intinya jangan sampai salah milih lokasi. Next apa? Produk ya kopi gitu ya. Produk kopi ya nanti jadi menu dan harganya mau jual berapa. Sesuaikan dengan target pasar. Jadi mau usaha kedai kopi tapi kopinya belum ada, menunya juga belum gitu, ya repot urusannya. Nah, teman-teman bisa membuat sendiri atau minta tolong, minta bantuan ke teman-teman yang sudah lebih dulu usaha di kedai kopi, misalnya konsultan atau mau training, silahkan bisa, apa aja bisa ditempuh. Yang penting ya tujuannya adalah tadi untuk meng-create produk ya termasuk kopi ya, menu, harga untuk dijual ke pasar yang teman-teman target. Oke, tadi rencana wes, lokasi wes, harga, produk, menu, kopi wes. Nah, supplier. Jadi kalau teman-teman nih
tidak bisa menyiapkan sendiri kopinya, ya tentu teman-teman harus mencari suppliernya. Bukan hanya kopi, misalnya powdernya, sirupnya, dan bahan-bahan yang memang akan digunakan di kedai kopi. Carilah supplier yang terpercaya, kalau bisa lebih dekat dengan tempat usaha kita, harganya bersaing, produknya bisa dijaga kualitasnya. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak kira-kira? Oke, perlengkapan dan peralatan. Jadi mau usaha kedai kopi nggak tahu perlengkapan dan peralatan apa saja yang dibutuhkan, ya lucu menurut saya. Jadi sebelum bisnis, ya itu harus disiapkan dulu. Kalau misalnya belum tahu, ya bisa tanya, bisa training dan seterusnya. Paling mudah adalah misalnya kita punya langganan kedai kopi, tempat kita ngopi, kita bisa sharing-sharing dengan mereka. Saya kira itu. Jangan sampai salah beli peralatan dan perlengkapan. Karena saya khawatir mungkin budgetnya limited, digunakan untuk ini, itu, lalu kemudian untuk beli peralatan perlengkapannya sudah habis duluan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke. Next, apalagi tips dari saya adalah, ini dia, barista. Ya. Jadi orang yang nanti akan menghandle usaha kita, itu penting untuk disiapkan dengan baik. Boleh dengan jalur rekrutmen menggunakan lowongan kerja, boleh juga minta rekomendasi dari orang yang sudah dipercaya oleh teman-teman. Intinya adalah untuk barista ini tolong jangan hanya cari yang skillnya bagus di dunia kebaristaan, tapi juga dia memiliki hospitality, service skill yang baik untuk customer. Jadi kehambelan, rendah hatinya, kepercayaan diri, suka ngobrol gitu ya, akrab. Jadi bukan orang yang suka sendiri gitu di tempat sepi, melainkan barista yang bisa berkomunikasi, mengedukasi customer. Jadi itu, jangan salah ngambil barista atau merekrut barista. Apalagi? Tadi rencana lokasi oke, kopi, produk, menu, harga oke. Lalu kemudian apalagi tadi ya? Supplier ya, supplier. Perlengkapan usaha, lalu ke barista. Nah, promosi. Ini masih berhubungan dengan sebelumnya. Kalau bisa, promosi juga dilakukan sebelum usahanya buka. Laporkan perkembangan-perkembangan di Instagram, di Twitter, di Facebook, supaya orang tahu. Nanti ketika kedai kopi kita buka, sehingga banyak yang tahu dan banyak yang datang, bahkan bisa meledak. Nah, untuk promosi sendiri, untuk saat ini sepertinya agak susah kalau kita tidak memanfaatkan sosial media. Jadi Instagram, Twitter, Facebook itu juga penting untuk saat ini, meskipun untuk promosi offline tetap harus dilakukan. Contohnya dengan cara memanfaatkan jejaring kita, komunitas-komunitas yang sudah ada sebelumnya, dan untuk kemudian nanti bikin komunitas baru. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sepelekan promosi dan pemasaran yang tepat, terarah dan terukur. Kalau perlu bikin iklan, baik di Instagram ya, di Google dan seterusnya. Ya nggak apa-apa, investasi sedikit untuk sesuatu yang ini ya lebih besar, seperti itu ya. Oke teman-teman. Nah, yang penting juga nih menurut saya, tips dari saya, kalau teman-teman ingin terjun ke dunia usaha kedai kopi ini, buat saya passion itu sesuatu yang sangat penting. Jadi mulailah usaha kedai kopi ini bukan karena cuannya saja, tapi karena memang teman-teman punya passion di situ, sehingga teman-teman jalaninya enak, nggak merasa terpaksa, nggak merasa berat. Sesuatu yang dimulai dari passion akan menjadi penyemangat, menjadi motivator kita supaya kita tidak mudah ya tadi menyerah, supaya kita mudah mengeluh dan akhirnya menyerah. Seperti itu saya kira tip-tip dari saya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha kedai kopi. Karena terus terang bisnis ini bukan sesuatu yang mudah ya, saking banyaknya kedai kopi, meskipun saat ini ada kelonggaran-kelonggaran dan kekosongan-kekosongan yang bisa kita isi. Siapa tahu teman-teman adalah salah satu atau beberapa orang yang sukses di bisnis kedai kopi ini. Saya doakan demikian ya. Saya kira demikian. Terima kasih.
saya sendiri sangat terbuka untuk diajak berkomunikasi terkait hal ini. Silakan datang ke Fullcap Grand Depositi. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.